saling memaafkan, dan kemudian ya merasa bersyukur atas ibadah haji yang sudah tertunaikan. Ada salah satu jamaah yang justru memeluk beliau itu sambil terus-menerus nangis gitu. Nangis, dan nangisnya luar biasa. Jadi beliau itu nangis sambil sambil meluk guru kami, sampai akhirnya guru kami juga merasa ya rada heran kan, ini nangis si bapak ini kenapa gitu. Ternyata di sela-sela tangisannya si bapak itu nanya, Ustadz, apakah saya bisa masuk surga selepas ini? Gitu. Apakah dengan ibadah haji ini saya bisa langsung masuk ke surga? Pertanyaan itu ya terdengar agak aneh di guru kami kan. Ada apa kok bapak ini tiba-tiba nanya seperti itu? Ini kenapa bapak ini kok tiba-tiba nangis luar biasa, terus tiba-tiba nanya apakah selepas hajinya itu beliau akan masuk kepada surga? Nah, setelah dicoba ditenangkan, diajak ngobrol, diajak diskusi, ternyata beliau itu betul-betul berharap bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Beliau betul-betul berharap bisa masuk kepada surga itu tanpa lagi harus dicelupkan ke neraka. Dan beliau betul-betul berharap itu, kenapa? Karena beliau mendengar salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan, Hajjun mabrurun laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan lain selain surga. Tentu kalau Rasulullah yang ngucapin ini, Rasul itu nggak pernah bohong. Rasul kita itu bukan pendusta. Maka kalau Rasulullah ngucapin hal ini, menyatakan hal ini, bahwa kalau seseorang sudah menunaikan ibadah haji dan itu mabrur, maka balasannya adalah jannah, surga Allah. Tapi beliau betul-betul cemas, si bapak tadi itu betul-betul cemas. Benar nggak saya bisa masuk surga? Nah, dari obrolan guru kami kepada bapak itu akhirnya dibahas lagi, ternyata ada kekhawatiran di bapak tadi, dan juga setelah dibahas ini menjadi kekhawatiran guru kami, dan setelah disampaikan ke kita semua ini menjadi kekhawatiran kita semua. Makanya yang nyimak pada malam hari ini mudah-mudahan ini jadi kekhawatiran kita bersama. Kenapa? Karena banyak kita dengar kajian-kajian, banyak kita dengar pernyataan-pernyataan para ulama atau para dai di ustadz-ustadz kita lah misalnya. Pernyataan itu benar. Pernyataan itu benar, cuman ketika beda pemahaman yang disampaikan dan ketika beda yang kita terima, sehingga muncul kesan begini teman-teman. Muncul kesan bahwa masuk surga itu mudah. Masuk surga itu perkara yang ya gampang lah masuk surga. Atau gampang lah ntar diampuni Allah gitu loh. Kenapa? Karena kejadian si bapak tadi ternyata kalau kita telisik lebih jauh lagi, bukan hanya dalam perkara haji mabrur gitu ya. Ini bentar lagi Ramadan. Ramadan itu juga sama teman-teman ya. Jadi kalau bulan puasa itu seringkali diidentikan sebagai momentum di mana kita itu ibaratnya nyuci dosa. Memang benar Ramadan itu bulan penuh ampunan. Iya. Allah menjanjikan itu, Rasulullah juga menyatakan itu. Rasulullah menyatakan apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Rasulullah menyatakan ya kalau siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman, penuh pengharapan, maka seluruh dosanya ma taqaddama min dzambi diampuni Allah. Diampuni Allah. Sekali lagi kalau Rasulullah ngucapin ini bukan dusta, ini bukan bohong. Ini dalil yang memang umum diucapkan gitu. Sehingga wajar banyak kaum muslimin itu berharap kalau ketemu Ramadan, ya mereka berharap nanti selepas Ramadan dosa-dosanya sudah terampuni. Dan akhirnya menjadi pemandangan yang umum kan, ketika Ramadan semuanya menjadi mendadak Islami. Semua tayangan TV mendadak Islami. Di mal-mal semua mendadak Islami. Lagu-lagu yang didengarkan mendadak Islami.
yang tadinya nggak menutup aurat, mendadak nutup aurat di bulan Ramadan. Yang tadinya mungkin mulutnya nggak terjaga, ya di bulan Ramadan mulai hati-hati bicara. Benar gitu. Jadi semuanya mendadak islami di bulan Ramadan. Bagus, ya bagus. Itu bagus. Dan selepas Ramadan tentu saja kita berharap kita diampuni oleh Allah. Dan itu bagus. Cuman ada efek lain. Efek lainnya apa? Ya selepas Ramadan, seolah-olah orang itu nggak lagi sungkan melakukan dosa. Atau bahkan sebelum Ramadan nih. Sebelum Ramadan orang, wah udahlah mumpung nih, belum Ramadan nih. Ya ngapain kayak gitu kan. Nah ini karena ada wabah corona aja kita nggak ngumpul-ngumpul kan. Tapi kalau misalnya nggak ada wabah corona aja misalnya sebelum Ramadan, ayo udahlah kapan lagi kita makan-makan bareng, ikhtilat, kumpul pria, wanita gitu, bukan mahram. Ya nanti kan Ramadan nggak bisa gini lagi, nah gitu loh. Jadi seolah-olah di Ramadan itu mereka mendadak suci, mendadak islami, tapi di luar Ramadan mereka merasa dosa itu biasa aja. Mereka merasakan ya nggak apa-apa buat bikin dosa, nanti di Ramadan kan diampuni lagi, nah gitu loh. Sebuah fenomena yang ini patut kita renungkan sama-sama gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik dalam perkara haji yang mabrur tadi balasannya adalah surga, kemudian yang berpuasa di bulan Ramadan, seluruh dosanya akan diampuni, ya ini perkara yang benar, perkara yang benar. Tapi dalam memahami konteks ini, ternyata kita harus memahami pula bahwa ada kaidah-kaidah yang kalau dia bersifat umum sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah tadi, seluruh dosa diampuni. Ini kan perkara umum. Ternyata ada sesuatu yang mengkhususkan teman-teman sekalian. Ada sesuatu yang mengkhususkan. Apa itu yang mengkhususkan? Nah, yang mengkhususkan itu adalah ketika Rasulullah juga pernah menyatakan bahwa nanti di yaumil akhir itu ada orang-orang yang bangkrut, muflis. Siapa orang-orang yang bangkrut ini? Nah, Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim yang ini mungkin saya akan bacakan terjemahannya aja ya. Nah, Rasul menjelaskan, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan sholat. Tuh, dengan membawa amalan sholat. Kemudian bawa amalan puasa, saum. Kemudian membawa amalan zakat. Dia bawa amalan-amalan itu semua. Ringkasnya apa teman-teman? Dia bawa semua rukun Islam. Ya kan? Jadi sama kayak si bapak tadi yang mungkin dia udah merasakan dia sholat udah, dia saum Ramadan udah berkali-kali, bayar zakat insya Allah udah, dan kemudian ditutup dengan haji. Nah lantas wajar bapak tadi berharap, saya udah melaksanakan 5 rukun Islam, berhakkah saya dengan surganya Allah? Nah ternyata Rasulullah juga pernah menyatakan, nanti di hari kiamat nih, akan ada bagian dari umatku, dia membawa amalan-amalan itu semua, tapi ternyata dia bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Rasulullah menyatakan yang menyebabkan seseorang itu bangkrut di yaumil akhir, kenapa? Karena ada 5 dosa. Ada 5 kesalahan yang dilakukan selama di dunia. 5 ini apa? Pertama, syatama. Apa itu syatama? Dosa mencaci maki orang lain. Jadi walaupun kita punya amalan sholat, kita punya amalan saum, kita punya amalan zakat yang tak terhingga misalnya, tapi ternyata kita pernah melakukan syatama. Kita mencaci maki orang lain. Tentu saja mencaci maki yang tanpa keperluan yang hak ya. Kita mencaci maki orang lain. Dan kemudian di yaumil akhir orang tadi menuntut. Kita udah terkenal tadi bawa kesolehan segala macam dengan rukun Islam kita yang udah kita penuhi semua. Kemudian ternyata ada orang nuntut nih. Dulu kita pernah mencaci dia di dunia. Kemudian efeknya apa? Ternyata efeknya adalah amal kebajikan kita itu diambil dan diserahkan pada yang nuntut. Jadi pahala amalan sholatnya itu diambil ke sana. Itu satu dosa, mencaci maki orang lain. Apalagi kalau yang dicaci maki itu adalah saudara muslim, saudara sesama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan salah satu keutamaan malam nisfu Sya'ban itu adalah keampunan. Tapi kecuali kepada 2 pihak kan, kepada orang-orang musyrik
dan kepada orang-orang yang bermusuhan. Maka udahlah, bagi yang saat ini sedang ada perasaan dongkol kepada saudara seakidah, yang ada perasaan benci kepada saudara seiman, yang ada perasaan marah kepada saudara, istighfar bareng-bareng. Karena apa? Kita nggak mau kita menjadi orang-orang bangkrut. Ini baru satu dosa loh teman-teman. Syatama. Dosa kedua apa? Dosa kedua yang nanti akan menginterupsi orang-orang yang punya pahala banyak tadi, yaitu qadzaf. Dia menuduh orang lain. Menuduh orang lain berbuat keburukan padahal itu tidak ada. Gitu. Memfitnah. Ini juga sama. Di yaumil akhir orang itu akan datang menuntut, dan pahala kebajikannya tadi, kalau pahala sholatnya habis, pahala saumnya diambil. Pahala puasanya diambil, diserahkan kepada yang nuntut. Cukup? Enggak juga. Ada dosa ketiga, akalamal. Orang yang memakan harta milik orang lain tanpa hak. Ya mungkin kalau di sekitar kita dalam skala besar adalah para koruptor ya. Menghabiskan harta yang bukan haknya. Ini juga sama. Bayangkan kalau nanti seseorang diamanahkan menjadi pejabat, dia korupsi dan kemudian dituntut di yaumil akhir oleh seluruh warga negara. Habis pahala, habis. Dosa ketiga tuh. Cukup? Ternyata belum. Ada dosa keempat, yaitu safakadam. Dia menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Dan yang kelima adalah doroba, dosa memukul orang lain. Artinya ya dua hal ini adalah menyakiti orang lain tanpa hak. Ini 5 dosa yang disebutkan oleh Rasulullah yang nanti akan membuat seseorang itu bangkrut di akhirat. Bangkrut. Jadi dia punya pahala banyak nih, rukun Islam dia laksanakan semua, ternyata itu bakal membuat dia bangkrut kalau dia melakukan 5 dosa ini dan belum bertaubat dan belum meminta maaf. Ya kan? Karena ini kan dosa kepada sesama manusia nih. Kalau dosa kepada sesama manusia itu ulama sepakat bahwa tidak cukup hanya dengan bertaubat, tapi juga langsung menemui orangnya meminta maaf. Tapi ternyata teman-teman, yang mau kita bahas pada malam hari ini bukan ini. Lebih dahsyat lagi. Kenapa? Kita bicara tentang orang-orang yang suka rebahan. Rebahan dalam tanda kutip. Rebahan ini maksudnya apa ya? Rebahan itu adalah ya kondisi ketika orang-orang yang memang cuek aja. Orang yang memang nggak mau tahu gitu kan. Orang yang memang ya udahlah gitu. Yang penting hidupku ya hidupku gitu. Ya kalau hidup orang lain, biarkanlah itu jadi urusan orang lain. Nah ternyata teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Islam tuh nggak ngajarin begitu, ya kan? Ini kalau kita mau sedikit muhasabah, kalaulah dengan 5 dosa tadi aja, udah bisa membuat seseorang bangkrut di akhirat. Bayangkan kalau ternyata ada dosa lagi yang terus-menerus ngalir ke kita tanpa kita sadari, tapi dosanya ngalir nih terus, saldo dosa kita nambah. Bukan 5 dosa yang tadi loh, emang ada ternyata. Ini yang akhirnya mungkin salah satunya membuat bapak yang tadi bertanya ketika selepas haji, dia khawatir ada dosa-dosa yang terus ngalir ke dia tanpa dia sadari, dan itu membuat bukan hanya pahalanya saja habis. Wah, kita nggak tahu lah kalau misalnya pahala kita habis di yaumil akhir dan kemudian ternyata dosa kita itu nambah, kita mau bilang apa di hadapan Allah? Nah, ini dosa seperti apa sih? Dosa orang rebahan ini dosa yang kayak apa? Nah, ternyata salah satu contohnya teman-teman adalah ketika urusan fardu kifayah. Urusan ketika misalnya ada seseorang wafat. Kita tahu bahwa salah satu haknya muslim kepada muslim yang lain adalah ketika dia wafat, dia berhak untuk mendapatkan kepengurusan jenazah dari saudaranya sesama muslim. Ya mulai dari dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan, dikafani dan dikuburkan. Nah, tapi apa jadinya kalau seseorang wafat dan kemudian tidak mendapatkan hak itu? Ya kita udah sama-sama tahu, ya pasti berdosa kan? Yang berdosa siapa? Keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya tidak mau mengurus jenazah dari saudaranya.
Keluarganya nggak mau ngurus nih. Terus siapa yang berdosa? Satu kampung berdosa. Satu kampung nggak ada yang ngurus. Satu kecamatan berdosa. Gitu seterusnya tuh. Sampai bahkan bisa jadi seluruh kaum muslimin di dunia bisa berdosa gara-gara ini. Hanya gara-gara ada satu jenazah muslim yang tidak terurus. Dan berapa lama? Berapa lama dosa itu akan ngalir? Ya selama jenazah itu tadi tidak diurusi. Kan gitu. Dosa itu akan terus ngalir sampai jenazah tadi ada yang ngurus. Ada yang mau memandikan, ada yang mau mengkafani, ada yang mau menyolatkan, dan ada yang mau memakamkan. Kalau nggak ada yang mau, dosanya terus ngalir. Bahkan ke seluruh kaum muslimin yang bahkan nggak tahu tadi tuh. Ya kan? Kita ngerasa diam aja ternyata ada dosa begitu ngalir. Itu satu contoh, teman-teman. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ternyata ada peringatan semacam ini di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya dalam Quran surat An-Nur ayat 2, di mana Allah di sini menyatakan tentang hukum bagi orang-orang yang berzina. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudhukum bihima raf'atun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu tegasnya ya. Jadi kalau terjemahannya Allah menyatakan nih, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Dan ada penegasannya lagi, apa itu? Jika kamu beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Artinya apa? Secara nggak langsung, Allah nyindir. Kalau ada yang berzina, yang dosa siapa? Iya, yang berzina dosa. Tapi cukupkah yang berzina itu yang berdosa? Ternyata enggak. Kenapa? Di sini ada perintah dari Allah. Apa perintah dari Allah itu? Untuk fajlidu, jilidlah mereka, deralah mereka. Kasih sanksi orang yang berzina ini dengan cambukan 100 kali. Dan Allah sandingkan dengan sindiran. Jika kamu itu beriman pada Allah dan yaumil akhir. Artinya, kalau kaum muslimin nggak melaksanakan itu, Allah mempertanyakan keimanan kita. Coba. Nah, kalau Allah mempertanyakan keimanan itu, berarti mafhum mukhalafahnya adalah ini dosa kalau nggak tertunaikan. Dosa. Dan ketika ada yang berzina, tidak ditunaikan hudud dari Allah ini, tidak ditunaikan sanksi dari Allah ini, dosanya ngalir. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kita kan kaum muslimin, saya juga. Jangan-jangan dosanya ngalir ke kita. Coba bayangin, dalam sehari ada berapa orang berzina? Pernah ada survei mencatat, saya lupa tahun berapa, di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 114.000 pelacur. Itu baru pelacur. Dan itu yang terdata. Gimana yang berzinanya suka sama suka? Bayangin aja, ini baru dari dosa satu kemaksiatan, perzinahan. Ini ngalir loh, kepada siapa? Kita yang rebahan ini. Kita yang tutup mata ini. Ternyata ngalir. Jujur saya nggak bisa bayangin kalau di yaumil akhir ternyata dosa ini dinampakkan ke kita, sementara pahala kita itu cuman, aduh, nggak ngerti lah. Benar nggak? Dosanya ngalir terus. Dosa ngalir terus. Sementara amal soleh kita terbatas, sholat kita lebih banyak nggak khusyuknya, mulut kita banyak nggak terjaga, ya kan? Kita sering banget ngomongin orang, kita sering banget nyakitin orang. Wah, sementara dosa ini ngalir. Baru dari zina loh teman-teman. Gimana dengan sekian banyaknya kemaksiatan yang terjadi? Ada pencurian, yang mana pencurian juga hukum dari Allah itu udah jelas. Pencuri itu hukumannya adalah potong tangan. Sama nih, nggak diterapkan. Yang berdosa siapa? Kaum muslim. Yang mencuri memang dosa, tapi juga berdosa kepada kaum muslimin semuanya. Apalagi misalnya adanya khamar, ya sama. Yang meminum khamar dosa, iya.
Tapi kaum muslimin yang tetap rebahan, membiarkan adanya khamar beredar di tengah-tengah kita, ya dosanya ngalir. Riba, apalagi riba. Terus tuh ada. Dan kaum muslimin masih rebahan. Kaum muslimin masih terlena dengan 5 rukun Islam. Seolah-olah hanya dengan 5 rukun Islam, kita udah bisa membeli tiket surga. Tapi ternyata enggak semudah itu. Kalau dihitung-hitung, kita balancing aja, kita audit nih antara pahala dan dosa. Lah kalau dosa seperti ini ngalir terus, ya mungkin kita bakal secara jujur mengakui lebih banyak dosa kita daripada pahala. Terus kita masih mau berharap surga. Nah ini loh, ini efek rebahan yang mungkin selama ini kita abai. Efek rebahan yang mungkin selama ini kita bahkan nggak sadar gitu. Oh iya ya, ini dosanya ngalir ke kita. Dosanya ngalir ke saya. Dan nggak, kalau ini nggak kita segera tuntaskan sebagaimana kasus jenazah tadi kan. Kasus jenazah tadi itu hanya bisa tertuntaskan ketika jenazah itu diurusi. Selama itu nggak diurusi, dosanya ngalir. Dan segala macam kemaksiatan yang ada di tengah-tengah manusia, itu akan terus-menerus mengalirkan dosa ke kaum muslimin. Sampai kapan? Sampai seluruh perintah dan larangan Allah ini tegak di muka bumi. Ya itu udah memang apa ya, konsekuensi kita sebagai muslim. Udah menjadi konsekuensi kita sebagai mukmin, sudah menjadi konsekuensi kita sebagai bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat yang memang sudah dibebankan satu kewajiban luar biasa, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus betul-betul menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman. Cuman itulah satu-satunya cara supaya dosa ini tadi bisa kita, paling nggak kita menghadap Allah tuh dengan satu hujjah. Ya Allah, kami sudah berupaya. Tapi beda kalau kita itu rebahan. Akan beda hasilnya kalau kita cuman ya udah ngandalin sholat doang. Ya udah ngandalin saum Ramadan doang nih. 30 hari Ramadan gampang cuman nahan lapar doang kok 30 hari. Insya Allah lah dosa kita diampuni. Enggak. Ternyata enggak begitu. Enggak begitu. Jadi bahaya memang. Bahaya ketika kaum muslimin itu menjadi kaum yang rebahan. Rebahan terhadap segala kemungkaran. Dia rebahan terhadap segala kemaksiatan. Dia rebahan terhadap segala macam pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Bahkan besar kemungkinan adanya wabah corona ini juga menjadi teguran buat kita. Karena selama ini kita udah rebahan. Selama ini kita adem aja gitu. Selama ini kita cuman jadi orang-orang yang cuma sekedar pasif menonton ketika kemaksiatan demi kemaksiatan itu dipertontonkan di muka bumi. Ketika pelanggaran demi pelanggaran itu terjadi di seluruh dunia. Ketika saudara-saudara kita itu teraniaya di banyak belahan dunia. Palestina entah sudah berapa tahun. Yang terbaru India dizolimin juga. Ya kan? Dan kita masih rebahan. Kita masih bisa ya itulah mungkinlah ini teguran dari Allah ya. Mungkin dulu ketika kita itu punya banyak kesempatan bisa berjamaah di masjid, ya kita banyak leha-leha, kita banyak ya udahlah gitu kan. Dan sekarang nikmat itu Allah cabut, nggak tahu sampai kapan. Teguran buat orang-orang rebahan. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, untuk bisa meminimalisir dosa atas rebahannya kita adalah kita betul-betul menguatkan satu janji dari Allah. Ketika Allah bilang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah tuh ngasih label ke kita itu umat terbaik, khairu ummah. Tapi syaratnya ada. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya adalah kita berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Artinya apa? Kita dakwah kawan-kawan sekalian.
Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita dakwahkan. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita sampaikan. Kita memang nggak bakal bisa kalau ada individu atau perkelompok tiba-tiba langsung ada orang zina kita cambukin, nggak bisa. Karena itu bukan wewenangnya individu, itu bukan wewenangnya kelompok, tapi itu wewenangnya orang yang punya kekuasaan. Itulah kenapa Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, barulah seluruh aturan-aturan Allah itu dijalankan. Kenapa? Saat itu Islam sudah punya kekuasaan di Madinah. Ya, jadi yang bisa kita lakukan saat ini untuk meminimalisir tadi adalah kita kuatkan dakwah. Dakwah agar Islam ini tegak di muka bumi. Allah kan minta gini, udkhulu fi silmi kafah. Itu Allah serunya begitu. Kita diminta berislam itu secara kafah. Kita diminta berislam itu total. Kita diminta berislam itu menyeluruh, sempurna. Kita nggak diminta berislam itu cuma di bulan Ramadan. Enggak, ya kan? Nutup aurat itu perintahnya bukan cuma di bulan Ramadan. Benar nggak? Baca Quran itu perintahnya bukan cuma di bulan Ramadan. Enggak. Kajian-kajian itu juga bukan hanya di bulan Ramadan. Kita stop berzina itu juga bukan cuma di bulan Ramadan. Apalagi? Ya bahkan di bulan Ramadan juga masih ada nih yang ya tetap pacaran. Padahal pacaran udah jelas hukumnya haram. Gitu kan? Allah minta udkhulu fi silmi kafah. Allah minta kita itu berislam secara kafah. Artinya secara kafah apa? Ya sebagaimana yang Rasul contohkan. Dan Rasul sudah mencontohkan itu di Madinah. Maka itulah yang harus kita perjuangkan saat ini. Dakwah seperti itulah yang harus kita sampaikan. Kenapa? Karena kita yakin teman-teman semua. Ketika Islam itu tegak, ketika Islam itu diterapkan, maka di saat itulah Islam betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Islam itu akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam itu akan menyelimuti alam semesta ini dengan rahmatnya Allah. Yang kalau sudah itu terjadi, insya Allah bencana nggak ada, wabah insya Allah nggak ada, kerusakan insya Allah nggak ada. Kenapa? Karena ada kaum muslimin yang menjaga. Sebagaimana yang pernah kita bahas di beberapa kajian yang kemarin, kaum muslimin adalah guardian of the earth. Kaum muslimin inilah sebenarnya penyeimbang alam semesta. Nah, kalau ditugaskan jadi penyeimbang alam semesta, tapi dia rebahan, dia cuek, ya wajar kalau kerusakan demi kerusakan itu ada di muka bumi. Nah, mungkin ini yang bisa kita renungkan bareng-bareng nih. Bahayanya orang-orang rebahan itu ternyata lebih berbahaya dari wabah corona. Bahayanya orang-orang yang rebahan, dia nggak peduli terhadap kemaksiatan, dia nggak peduli terhadap kezoliman, ini ternyata jauh lebih berbahaya daripada wabah yang saat ini terjadi. Kenapa? Karena apabila orang-orang rebahan ini adalah orang-orang yang harusnya mewarisi apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, dia ternyata abaikan itu, nggak ditunaikannya amanah dari Rasulullah. Emang apa amanah dari Rasulullah? Rasulullah itu mengamanahkan berpegang teguhlah kalian kepada dua perkara, yaitu kitabullah dan sunnah. Nah, kitabullah dan sunnah ini simpelnya apa? Syariat Allah kan, syariat Islam. Nah, syariat Islam itu ya harus 100%. Nggak bisa cuman kita ambil sholatnya doang, gitu kan. Nggak bisa. Sholat itu satu ibadah yang sebenarnya dia terkait banyak dengan ibadah lainnya. Lo kok bisa? Bisa. Sholat baru terlaksana secara sempurna ketika misalnya yang laki-laki itu menunaikan sholat wajib berjamaah di masjid. Artinya harus ada kebijakan yang betul-betul bisa mengontrol. Gimana caranya seluruh muslim yang sudah balik ketika tiba waktu sholat mereka berjamaah. Nggak akan cukup kalau sifatnya cuma himbauan. Nggak akan cukup. Ya kan? Dan kemudian ketika dia mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan orang sholat itu juga dituntut bisa sempurna secara fisik. Artinya apa? Fisiknya harus prima, fisiknya harus sehat. Nah ini kan terkait dengan apa? Makanan. Gimana caranya? Makanan yang beredar di tengah kaum muslimin itu adalah makanan-makanan yang halalan thayyiban. Makanan-makanan yang sehat dan menyehatkan, halal dan menyehatkan. Jadi
Kita bicara sholat aja ternyata ada banyak hal terkait di dalamnya. Bahkan ketika dikatakan pakailah pakaian yang terbaik ketika masuk ke masjid, artinya apa? Harus punya kemampuan finansial membeli pakaian terbaik. Semua terkait, teman-teman. Baru bicara sholat loh. Jadi nggak bisa kita memilah-milih, oh kita ambil syariat Islam yang ini deh, ini enak kayaknya buat saya. Yang lainnya kita, ya udah rebahan aja, tutup mata aja. Enggak deh, kayaknya untuk hukum potong tangan nih, kayaknya terlalu kejam nih buat negeri kita ya gitu. Padahal enggak. Itu adalah perintah dari Allah langsung, dan itu adalah lapis terakhir yang mencegah terjadinya perampasan harta yang bukan haknya. Syariat Islam itu punya maslahat, jelas punya maslahat. Di mana ada hukum Allah, pasti ada manfaat. Di mana ada hukum Allah, pasti ada maslahat bagi manusia. Dan di antara manfaat diterapkannya syariat Allah adalah terjaganya harta, terjaganya jiwa, terjaganya agama, terjaganya macam-macam. Paling nggak ada 8 penjagaan dari syariat Allah kalau itu ditegakkan. Bayangkan ketika kaum muslimin rebahan, nggak mau menunaikan ditegakkannya syariat Allah ini. Ya semua tadi nggak akan terjaga. Sebagaimana yang Rasulullah juga pernah nyatakan, bahwa nanti simpul Islam akan terlepas satu persatu. Simpul terakhir yang lepas adalah sholat. Dan sekarang kita udah nyaksiin itu. Simpul ini sudah terlepas. Maka ya sekali lagi kita sama-sama muhasabah, termasuk buat saya juga, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rebahan. Hatta walaupun kita sudah aktif dalam aktivitas dakwah misalnya, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang lantas dengan jumawa bisa datang ke hadapan Allah, kita bilang, oh ya Allah, aku sudah melaksanakan aktivitas dakwah, tolong masukkan aku kepada surga. Ternyata belum tentu juga, teman-teman. Betul-betul kita jaga hati kita, betul-betul kita jaga niat kita. Lah kalau kita dakwah, kita selama ini dikenal sebagai dai, kita selama ini dikenal sebagai aktivis dakwah, ternyata kita nyakitin hati orang tua. Dan ternyata kita juga masih nggak akur kepada saudara-saudara yang seakidah. Kita nggak akur kepada saudara-saudara kita yang seiman. Gimana mungkin kita bisa menunaikan hak dakwah kalau kita sendiri tidak berakhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang seiman? Jadi jangan sampai rebahan lah terhadap segala dosa. Jangan merasa remeh terhadap dosa-dosa kecil. Ingat, seperkasa apapun orang, dia bisa terpeleset dengan batu kerikil. Dan batu kerikil itu kecil. Ya kan? Jadi dosa-dosa kecil itu jangan-jangan nanti malah bisa menggelincirkan kita ke nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan kita kalau udah bicara siksa neraka, itu adalah sebuah perkara yang luar biasa. Rasulullah khawatirkan kita terjebur ke dalamnya. Rasulullah mengibaratkan, Rasulullah menyatakan bahwa siksa teringan di neraka itu adalah ketika seseorang diberikan sandal, diberikan alas kaki yang begitu dia dipakai, itu akan menghanguskan isi otaknya. Isi kepalanya langsung mendidih. Itu siksa paling ringan. Siksa paling ringan. Dan kita nggak akan pernah sanggup. Nggak akan pernah sanggup, teman-teman. Jadi, iya memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, benar. Tapi kita harus terus-menerus muhasabah, kita harus terus-menerus istighfar, kita harus terus-menerus memohon ampunan kepada Allah, sebagaimana ya moyang kita Nabi Adam ya. Nabi Adam alaihissalam begitu akhirnya menyadari bahwa beliau melakukan dosa, satu hal yang beliau lakukan bersama istrinya Hawa, itu bukan lantas menyalahkan iblis, walaupun iblis memang salah. Tapi yang Nabi Adam dan Hawa lakukan adalah introspeksi diri dengan doanya yang betul-betul diabadikan dalam Al-Quran. Artinya kalau sudah diabadikan di Al-Quran, berarti Allah ingin ini jadi pembelajaran buat kita. Doanya kan luar biasa tuh. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa betul-betul ngadu kepada Allah, ngakui bahwa diri mereka lah yang zalim. Mereka nggak lantas langsung menyalahkan iblis, walaupun iblis memang ya menjadi musuh manusia ya. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah kita jangan rebahan kepada dosa-dosa kita. Apalagi kalau sifatnya dosa-dosa yang seperti tadi. Kita abai kalau ada saudara-saudara kita yang ternyata itu teraniaya, terlantar, dan kita harusnya berbuat sesuatu. Ternyata kita abai, kita rebahan. Nah mudah-mudahan Allah mengampuni kita,
dan mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk berbuat semaksimal mungkin agar dosa rebahan ini bisa hilang dari kita. Mungkin demikian yang bisa di-sharing pada obrolan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan kah? Ya, saya kembalikan ke moderator pada Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gempa pun masih terasa. Bahkan penyakit berbahaya ada di sekitar kita. Mau lari kemana? Yakinkah besok masih ada? Mungkin kita lupa. Ada resep, bahkan nasihat dari baginda tercinta. Sedekah selamatkan semuanya. Masihkah berani menunda? Baik, itu dia materi dari Ustadz Zulkarnain. Kembali kami informasikan kepada kawan-kawan semua bahwa tanggal 12 April kita akan ada kajian online di jam yang sama, di channel yang sama, kajian online Google Meeting bersama Ustadz Azam. Kita akan sama-sama membahas tentang menyongsong abad kebangkitan, Masya Allah. Diharapkan semua yang ikut di sini ikut lagi di kajian online berikutnya. Dan yang di tanggal 11 April, hari Sabtu, besok, jam 1 siang akan ada bersama Syekh Muhammad Ishaq, penulis buku serial Ghazi, Andalusia, dan pemerhati sejarah peradaban Islam. Kita akan sama-sama membahas propaganda komik. Ada apa sih? Kisah apa yang ada di komik-komik yang kita kenal saat ini, Masya Allah. Oke, sebelum kita kembali kepada pertanyaan, kawan-kawan semua, saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang ingin ikut kontribusi bersama Wadah Inspirasi dan Ghazi Publishing untuk berbagi dan juga menyelamatkan atau share and save. Kita sama-sama akan membagi buku Islami dan dibagikan kepada para yatim, duafa, dan para penghafal Quran di pesantren yang terjebak lockdown. Bagi yang ingin menyalurkan dukungannya bisa menyalurkan di nomor rekening yang ada tertera di layar Anda. Sekali lagi, jangan ragu untuk ikut berdakwah. Share semua apa yang ada di Wadah Inspirasi yang sudah di-share. Silahkan share seluas-luasnya di sosial media Anda. Bagi yang belum ikut bergabung di Wadah Inspirasi, bisa ikut di Instagram kami @wadahinspirasi20 atau di Telegram kami Win Channel. Huruf Win-nya kapital semua. Win Channel 20 t.win channel. Insyaallah. Oke, kita akan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa saya bacakan. Ya, sebentar. Baik, yang pertama dari Sri Rahmawati. Mau satu-satu, Ustaz? Mau satu-satu atau saya bacakan semua? Satu-satu. Siap. Dari Sri Rahmawati. Assalamualaikum, Ustaz. Lalu harus bagaimana sikap kita pada masa saat ini? Pada masa ini, saat hukum Islam sudah sulit. Semisal dera untuk berzina. Gimana sikap kita? Iya, apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah pertama, kita harus paham kenapa saat ini Islam itu sulit ditegakkan. Kenapa saat ini rasanya kita nggak bisa mendapati hukum-hukum Allah itu ditegakkan di muka bumi. Satu hal yang betul-betul menonjol adalah pemahaman kaum muslimin itu kepada Islam ini juga rendah, ya. Jadi sebagaimana tadi, ada pemahaman kaum muslimin yang merasa ya hanya dengan melaksanakan 5 rukun Islam itu sudah cukup. Nah, padahal tidak, gitu ya. Islam itu dia merupakan sebuah gaya hidup, Islam itu merupakan sebuah sistem yang memang sangat-sangat
menyeluruh dan sempurna, dan ini nggak akan bisa dirasakan bagi orang-orang yang nggak mengenal Islam. Memang ada muslim nggak mengenal Islam? Oh banyak, saya juga dulu gitu kok. Kita juga dulu kan menjadi orang-orang yang merasa ya sudahlah berislam itu nggak usah terlalu apa gitu ya. Padahal ternyata Islam tuh menuntut kita itu totalitas kan gitu. Nah yang pertama kita lakukan adalah harus mengkaji Islamnya dulu. Karena bagaimana mungkin kita mampu menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, bagaimana mungkin kita mampu meyakinkan ini kepada orang lain kalau kita sendiri belum paham Islam yang kafah itu seperti apa. Kan Allah tadi minta udkhulu fis silmi kafah. Nah kita juga harus paham dulu dong Islam yang kafah itu seperti apa. Bahwa Islam itu menjadi solusi atas semua problematika manusia, kita harus betul-betul paham. Nah inilah fungsinya pertama, kita harus ngaji. Kita harus betul-betul mengkaji Islam itu dari akar sampai daun. Jadi ya seluruh lah gitu ya, kita kaji Islam secara keseluruhan. Yang kedua harus kita sampaikan. Nah menyampaikan ini bisa dengan banyak cara. Menyampaikan ini disinilah pentingnya kreativitas kaum muslimin. Disinilah pentingnya kaum muslimin itu betul-betul mencari cara seefektif mungkin, seefisien mungkin gimana caranya menyampaikan Islam dengan kemasan yang menarik. Kita sekarang hidup di era di mana manusia itu betul-betul terlenakan dengan sesuatu yang sifatnya hiburan. Ini yang mungkin salah satunya nanti akan dibahas oleh teman saya Isa ya. Salah satu kan, jadi gini, yang menyerang kaum muslimin itu kan menggunakan strategi 3F. Food, fun, and fashion. Nah di fun ini kan mengedepankan segala sesuatu yang sifatnya melenakan, menghibur gitu. Sehingga apa? Kita hidup di era di mana manusia-manusia yang job desk-nya itu lebih kepada dunia hiburan, itu digaji jauh lebih banyak, dihargai jauh lebih banyak, diapresiasi jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang betul-betul sebenarnya punya peran penting dalam kehidupan. Contoh kecil kemarin, ketika satu musisi wafat, dukanya seperti apa? Bandingkan ketika tenaga medis yang saat ini lagi berjuang mati-matian, itu hampir nggak ada apresiasi yang betul-betul luar biasa. Nah gitu loh. Jadi ini dulu nih. Jadi kita harus nyari cara. Kenapa? Karena manusia saat ini sudah terlenakan dengan sesuatu yang sifatnya hiburan. Maka kita harus kemas dakwah Islam itu juga dengan sesuatu yang betul-betul menarik. Jadi selain kita paham Islamnya, kemudian kita kemas kajian Islam, penyampaian Islam dengan cara-cara yang luar biasa menarik. Alhamdulillah kalau di Indonesia sebenarnya dakwah kreatif itu sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak komunitas-komunitas dakwah anak muda sudah mulai banyak yang tadinya mungkin di era-era sebelumnya orang anggap oh ya udah kalau yang namanya ustadz, kalau yang namanya dai ya dia harus pakai peci, harus pakai koko. Sekarang udah enggak. Kita sudah lihat ada sosok Ustadz Hanan Attaqi misalnya dengan tampilannya. Kita sudah melihat ada sosok Ustadz Felix Siau dengan kecerdasannya. Alhamdulillah, tapi ini belum cukup. Artinya apa? Butuh terus-menerus improvisasi dari kita semua. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Pertama, pahami Islamnya. Kedua, kita juga harus punya peran dalam kontribusi dakwah Islam sekreatif mungkin, seasik mungkin, sehingga orang ketika terkena konten dakwah Islam, dia nggak akan lari. Ya, dia nggak akan lari. Ya, belakangan ini juga viral lagu tentang Bunda Aisyah. Nah, itu kan salah satu syiar dakwah kan, tentang bagaimana sebenarnya sosok istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini juga bisa dikemas sebagaimana para musisi mengemas maksiat dalam lagu-lagunya. Lah kita juga bisa kemas dalam seni, dalam tulisan, dalam bentuk sinematik misalnya. Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan di era seperti sekarang. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan sekarang. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, ya paling nggak kita menjadi kerikil-kerikil kecil yang nantinya akan membangun kontribusi kebangkitan Islam itu lagi. Wallahu a'lam. Sure. Seperti itu teman-teman. Banyak cara teman-teman, bahkan sekarang sudah dipermudah dengan sosial media gitu ya. Jadi bayangkan bahwa jempol antum semua bisa mengantarkan antum ke surga, masya Allah. Yang penting jangan berhenti untuk berdakwah. Alhamdulillah Ustaz, ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi mohon maaf teman-teman karena memang waktu kita hanya sampai jam 9. Kalau lebih, jadi saya juga mohon maaf juga ini
Mungkin ada satu pertanyaan ya dari Putri Sabrina. Dari Putri Sabrina, bagi kawan-kawan yang pertanyaannya belum sempat dijawab, insya Allah kami akan ulas di channel Telegram kami, insya Allah. Bagi Putri Sabrina, dari Putri Sabrina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf bertanya, kalau misalkan kita ada salah terus kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut dan kita tidak tahu apakah orang tersebut sudah memaafkan atau tidak, apakah masih ada dosa kepada kita? Jazakumullah khair, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, ketika kita sudah meminta maaf kepada orang lain dan kita nggak tahu apakah permintaan maaf kita itu diterima atau enggak, ya kalau memang muncul ucapan darinya, ya sudah, maafan, paling nggak kan ada jawaban ya, ada respon. Tapi ada kalanya ketika kita meminta maaf, terus pihak yang satunya ngediemin aja ya. Ya pada dasarnya teman-teman, yang terhukumi adalah apa yang kita lakukan, amal yang sudah kita perbuat. Ya kalau kita sudah meminta maaf secara tulus, secara ikhlas, dan kita betul-betul menyadari bahwa kita pernah melakukan salah, ya insya Allah di sisi Allah ini sudah menjadi penghapus kesalahan kita. Tapi kalaupun pihak yang tadi nggak mau memaafkan, maka ini ya menjadi urusan dia dengan Allah, insya Allah. Yang penting dari kitanya dulu, dan kita juga jangan terlalu baperan. Kalau ternyata didiemin, ya jangan langsung menghukumi, oh dia nggak mau maafin, belum tentu juga gitu ya. Kenapa? Karena jangan coba-coba untuk menghukumi sesuatu yang nggak terindra. Perkara hati itu kan nggak terindra, maka jangan menghukumi seperti itu. Yang bisa kita hukumi secara zahir adalah ya kita sudah meminta maaf. Nah kalau kita sudah meminta maaf, ya sudah, berarti artinya apa? Kita sudah menunaikan apa yang jadi kewajiban kita. Setelepasnya apa? Ya setelepasnya kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya mudah-mudahan nanti di yaumil akhir Allah sudah tutup itu kesalahan. Ya seperti itu sih kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kawan-kawan sekalian, saya kira sudah cukup karena memang sudah waktunya berakhir sesuai dengan di rundown sampai pukul 9 tepat. Insyaallah kita akan terus mengadakan kajian online seperti ini di masa wabah, jadi jangan pernah berhenti untuk kita terus berdakwah, menginspirasi orang dan menyebarkan kebaikan-kebaikan pada sesama. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Zulkarnain yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua, dan bagi teman-teman juga yang sudah menyimak sampai akhir, semoga ini semua bisa menjadi amal soleh kita yang bisa menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kawan-kawan yang bertanya namun belum dijawab, insya Allah kita akan ulas di Telegram. Yang belum masuk bisa masuk ke channel Telegram kita di Win Channel 20. Sekian dari saya teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi gitu ya. Bila ada umur panjang mungkin kita bisa berjumpa lagi insya Allah. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan lafaz hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Saya Jovansa, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu peti emas di satu malam, gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya nggak mau simpan di rumah saya malam ini. Nggak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank. Gitu kan. Ini nggak mau nabung. Keluarin malam ini, sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga solehan. Nggak seperti sebagian muslimah. Maaf, saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu suaminya dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan sedekahin. Ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas, dikeluarin sama Abdurrahman 2 peti emas. Hari ketiga datang 3 peti keuntungan.
Dikeluarkan hari keempat, datang 4 peti. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin, dibagi, itu harus pakai kampak. Dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar, luka. Saking banyaknya. Selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin. Setiap hari. Beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan Madinah, lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini teman-teman sekalian. Dalam hadisnya dikatakan sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya